Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di akhir ya Januari 2026, tentunya untuk ke-12 zodiak, oke? Dan seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini ya, yaitu zodiak Aries. Aries, mari kita cek buat para Aries ada apa aja nih di akhir Januarinya Aries, peristiwanya Aries. Langsung saja kali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta terbaru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Aries nih ya. Apa aja peristiwanya buat Aries di akhir Januari ini? Yang pertama, adanya peristiwa yang terkait dengan kejujuran di sini Aries ya. Aku nggak tahu di sini kamu akan terkait kejujuran dengan siapa, berkaitan dengan orang mana, nanti kita lihat di klarifikasinya ya. Tapi yang jelas sih seharusnya buat para Aries ya, kita nggak perlu kayak ekspektasi bahwa semua orang akan jujur sama kita gitu ya. Tapi yang perlu kita pastikan adalah diri kitanya sendiri dulu yang jujur gitu, terhadap siapapun, terhadap hal apapun ya. Jujur itu penting ya, biar apa, biar nggak fake juga gitu ya. Jujurlah terhadap diri sendiri ya, jujurlah terhadap orang lain, biar kamu juga memiliki kelegaan ya. Tidak hidup dalam kepura-puraan, itu intinya ya. Buat apa bohong-bohong ya, sebenarnya bohong itu nggak enak, bikin perasaan jadi nggak tenang teman-teman ya. Terus yang kedua, di akhir Januari ada juga peristiwa yang terkait dengan kegagalan di sini ya Aries. Adanya hal-hal yang akan gagal, tapi seharusnya si Aries bisa belajar ya. Apapun yang akan gagal nantinya setelah kita lihat klarifikasinya, setidaknya kamu belajar untuk mengerti bahwa dalam setiap kegagalan ya pastilah bermula dari suatu kesalahan ya. Kegagalan itu ya pasti ada kesempatan untuk kita memperoleh pelajaran dari setiap yang salah tersebut ya. Salah untuk belajar, oke? Terus yang ketiga, di akhir Januari ada juga peristiwa yang berkaitan dengan di sini seperti Aries akan mendapatkan tuduhan atau sesuatu yang katakanlah menyudutkan Aries di sini teman-teman ya. Tuduhan menyudutkan Aries, apakah ini orang lain yang terhadap Aries seperti ini tentunya. Karena kalau Aries mungkin jarang ya, karena Aries itu cenderung cuek sebenarnya, nggak ingin tahu juga hidup orang lain gimana, mau nyalain apa, hidup dia terserah dia gitu ya. Aries kan lebih yang kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat sih ini lebih kepada ada entah ini pihak tertentu yang nantinya di akhir Januari kayak menyalahkan Aries akan sesuatu yang menurut mereka itu kan tanggung jawabnya Aries. Seharusnya Aries tanggung jawab dong. Oh, jangan sampai kayak gini kejadiannya. Ya ini kan salah kamu kalau terjadi hal-hal seperti ini. Jadi kayak ada sesuatu yang disalahkan ya. Nanti kita lihat apa sih yang disalahkan gitu oleh orang lain terhadap Aries gitu ya. Nah di sini sih seharusnya Aries, aku yakin kamu adalah seseorang yang bertanggung jawab gitu, gentle, bertanggung jawab. Dan nih seharusnya kamu bisa menerima semua pertanggungjawaban apapun itu dengan sebaik-baiknya Aries ya. Salah ataupun tidak salah di sini dijelaskan ya dengan sedetail-detailnya, biar orang-orang juga kalau memang kamu tidak salah tidak menyalahkan kamu gitu ya. Terus yang keempat, di sini Aries juga di akhir bulan Januari ini ya, adanya peristiwa yang berkaitan dengan harga diri, menghargai diri sendiri ya. Harga diri lah gitu ya, harga diri yang berkaitan dengan harga diri Aries ya. Apakah ada harga diri yang dipertaruhkan atau dipertahankan? Bisa ya, nanti kita lihat di klarifikasinya. Tapi yang jelas apapun itu ya Aries, yang bisa Aries ambil pelajaran dan mungkin perlu Aries pahami gitu ya,
bahwa harga diri ya ini adalah sesuatu yang Tuhan beri kepada kita gitu ya, sebagai hadiah kepada kita. Ini yang merupakan sesuatu yang tentunya harga diri ini akan bermanfaat untuk diri kita dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Contoh, kalau kita aja nggak jaga harga diri kita sendiri, otomatis ini akan mengacaukan buat orang lain gitu, mengacaukan hidup orang lain kalau kita nggak punya harga dirinya. Contoh, kita merusak rumah tangga orang lain ya, itu kan nggak ada harga dirinya ya, itu kan mengacaukan ya. Nah itu contohnya tuh. Oke. Jadi janganlah kita menjadi manusia yang tidak ada harga dirinya teman-teman ya. Malu banget ya. Oke, coba Aries langsung aja kita klarifikasi dulu kartu-kartunya kamu di sini ya. Untuk peristiwa di akhir Januari 2026. Oke. Aries. Yang pertama soal kejujuran ya. Tadi adanya peristiwa soal kejujuran. Bahwa di sini ada hal-hal yang menjadi unek-unek kamu gitu loh. Terhadap kejujuran seseorang terhadap dirimu gitu ya, atas kejujuran seseorang terhadap dirimu. Jadi ada hal-hal yang bikin Aries tuh jadi unek-unek, ganjel, nggak enak gitu. Adanya semacam lemahnya kepercayaan kamu terhadap kejujuran diri seseorang ya. Jadi intinya di akhir Januari ini ada beberapa dari Aries yang akan curiga sama seseorang, kayak nih orang ngapain ya di belakang aku, nih orang sebenarnya ada apa ya, kayak ada yang ganjel soalnya ya dari diri seseorang yang kamu rasakan. Kamu ngerasa nggak yakin, kamu ngerasa nggak percaya, kamu ngerasa kayak nggak begitu kuat feeling kamu untuk mempercayai seseorang ini. Nah ada tuh Aries peristiwanya ya, nanti ditunggu saja orangnya siapa ya. Terus yang kedua di sini terkait dengan peristiwa kegagalan ya. Apa yang akan gagal Kak di akhir Januari ini? Yang akan gagal sih aku lihatnya di sini lebih kepada soal pengelolaan keuangan ya. Ada rencana-rencana finansial yang sedikit meleset di akhir Januari gitu. Dan ini seharusnya dijadikan Aries sebagai pembelajaran ya. Kedepannya harus lebih tepat sasaran lagi ya, biar kamu ya nggak rugi juga gitu. Ini kan uang kamu gitu. Kalau kamu pinter ngaturnya, kalau kamu bagus manajemennya, nggak meleset, atau ada pemasukan yang meleset bisa jadi ya nggak sesuai target. Nah ini seharusnya bisa diantisipasi lah kayak gitu ya. Belajar lebih baik lagi untuk mengelola. Terus yang ketiga tentang tuduhan tadi, adanya peristiwa yang berkaitan dengan tuduhan ya, menyalahkan kamu. Siapa yang menyalahkan Aries? Nah di sini ada orang-orang tertentu yang mungkin sehari-hari kelihatan bener gitu ya, kelihatan baik, terus juga kelihatan setia sama Aries, kelihatan orang bener lah gitu, kayak nggak ada niatan yang gimana-gimana sama Aries yang jahat, yang berkhianat ya. Tapi sebenarnya di sini orang ini seperti menyudutkan kamu gitu loh untuk suatu permasalahan yang kamu pun nggak nyangka bahwa orang ini kelihatan baik tapi kok dia bisa ya menyalahkan aku seperti ini, padahal selama ini dia ini yang setahu aku setia banget loh ya, yang setahu aku dia ini nggak neko-neko orangnya, tapi kok sekarang jadi sangat menyalahkan aku nih, padahal bisa jadi masalah nggak besar-besar banget, tapi kelihatan seperti menyalahkan kamu, kayak melimpahkan semua kesalahan ke kamu, walaupun sebenarnya bisa jadi juga ada turut andil dia gitu ya dalam melakukan kesalahan yang sama dengan kamu kayak gitu, dan kamu tidak menyangka ya, kok aku yang dituduh sepenuhnya, disalahkan, padahal mungkin ini kan contoh ya, kerjaan kita berdua, tanggung jawab kita berdua gitu, tapi giliran ada kegagalan kamu nyalahin aku doang. Nah gitu, padahal kan kita sama-sama kerjainnya gitu. Terus yang keempat terkait dengan harga diri ya. Terkait dengan harga diri ternyata di sini diklarifikasi oleh The Empress ya. Oke, terkait dengan harga diri Aries. Jadi aku melihat di akhir Januari, Aries ini ada peristiwa yang dimana kamu akan sangat bersyukur ya dengan harga diri yang kamu punya, yang kamu miliki gitu. Karena bagi kamu harga diri kamu sangatlah penting, sangatlah berguna, sangatlah kamu hargai, kamu junjung tinggi, dan kamu bersyukur bahwa dalam menghadapi setiap permasalahan, Aries itu masih punya harga dirinya, masih memegang prinsipnya,
masih teguh dengan pendiriannya. Ya, artinya kalaupun salah kamu tetap mengaku salah ya. Kalaupun gagal kamu tetap menerima kegagalan, tapi di sini kalau kamu dipersalahkan, ya kamu masih tetap punya harga diri di sini yang bisa kamu pertahankan, yang bisa kamu perjuangkan. Nah, ini paling susah untuk digoyah dari seorang Aries, oke? Gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua ya. Di akhir Januari, energi paling kuat ada Leo, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, dan Aquarius, itu saja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Aries.